Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan, literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai atau value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 urgensi utama. Yang pertama, keragaman budaya semakin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan keragaman budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Pembentukan karakter multikultural literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi, nilai inti pendidikan multikultur. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi. Siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Yang kedua, evaluasi kritis, kemampuan membedakan hoaks, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Ketiga, produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Yang keempat, literasi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video konferensi, proyek daring, dan sebagainya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatif. Yang pertama, Project Based Learning atau BJBL dengan topik budaya lokal global. Analisis video, artikel, unggahan media sosial, diskusi daring multibudaya, presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Penguatan kompetensi digital guru. Dokumen menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan, pertama, pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, penggunaan media multikultur. Inovasi media e-learning teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural. Platform LMS, video interaktif, game edukasi,
simulasi budaya, forum reflektif, media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Pembentukan karakter multikultural berbasis digital, nilai yang diasah, toleransi, anti-diskriminasi, empati, moderasi, kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Peran guru dan institusi pendidikan ada dua simpul peran besar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, membangun ruang aman atau safe space digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Kedua, sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Dari dokumen, beberapa tantangan ditemukan. Ketimpangan akses digital, rendahnya literasi digital guru, konten digital yang bias budaya, potensi konflik akibat ujaran kebencian, kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk merespons isu ini secara sistematik. Untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan yang pertama, penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran, termasuk PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional. Guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital anti-hoax, anti-kebencian, dan edukasi etika digital. Yang keempat, model BJBL lintas budaya secara online. Siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Yang kelima, penguatan infrastruktur dan akses digital yang merata, agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan. Literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban. Dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.